Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dataset PPG yang terdiri dari Anggreni Mutiara Kasih, Diva Anggra Pratama, Muhammad Farhan Awaludin, Sekar Ajeng Wihastuti Santoso, dan Tiara Nufritiansyah akan mempresentasikan tugas UTS kami. Baik, fotoplatismografi atau PPG merupakan metode non-invasif dan mudah diakses untuk mendeteksi perubahan volume darah dalam pembuluh darah arteri menggunakan metode optik. Teknik ini memungkinkan pengukuran berbagai parameter fisiologis yang berkaitan dengan kesehatan tubuh seseorang. Analisis data kardiovaskular berperan dalam mengetahui faktor-faktor resiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, cerebral infarction, dan cerebrovascular disease. Parameter fisiologis seperti tekanan darah, detak jantung, berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Untuk metodenya, dataset ini terdiri dari 219 sampel dengan parameter usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, sistolik dan diastolik, heart rate, dan serta BMI. Dan metodenya pertama ada eksplorasi struktur dan pembersihan data, yang kedua ada statistik deskriptif dan visualisasi distribusi data, yang ketiga ada analisis hubungan antar variabel, yang keempat analisis lanjutan, dan yang kelima integrasi dan interpretasi hasil biomedis. Untuk metode pertama yaitu eksplorasi dan pembersihan data. Nah, pertama ini untuk melakukan eksplorasi dan pembersihan data yaitu melakukan struktur data. Diketahui bahwa dataset ini terdiri dari 14 variabel dan 219 entry responden. Tipe datanya terbagi menjadi numerik dan kategorik. Numerik seperti tekanan darah dan detak jantung, sedangkan kategorik seperti jenis kelamin dan status kesehatan. Kategori risiko. Selanjutnya ada yang kedua setelah struktur data yaitu kedua missing value. Pada bagian missing value ditemukan 3 kolom dengan data kosong yang cukup besar, yaitu yang pertama diabetes ada 181 nilai nilai kosong dengan persentase 82,65%. Dan yang kedua selanjutnya ada cerebral infraction ada 199 nilai kosong dengan persentase 90,58%. Dan yang ketiga ada cerebrovascular disease dengan nilai 194 dengan persentase 88,58%. Kemudian ada data summary. Data summary menunjukkan bahwa dataset ini mencakup data demografis, antropometrik, dan fisiologis dari 219 responden. Secara umum, struktur datanya sudah baik dan bisa digunakan untuk analisis lanjutan setelah dilakukan perbaikan terhadap nilai yang hilang. Dan yang terakhir itu ada outlier awal. Ditemukan nilai ekstrim pada variabel berat badan, tekanan darah, dan BMI. Nah, variabel subjek ID ini memiliki 11 nilai ekstrim. Namun diabaikan karena bukan nilai biologis. Selanjutnya ada statistik data dan deskriptif untuk visualisasi dan distribusi data. Nah, di sini itu ada tekanan darah sistolik dengan rata-rata 125 mmHg dan diastoliknya itu ada rata-rata 82 mmHg dengan standar deviasinya 10 sampai 12 mmHg yang menunjukkan variasi sedang. Histogram di sini menampilkan distribusi data mendekati normal dan box plot di sini menunjukkan beberapa outlier pada pasien dengan tekanan darah tinggi. Oke, selanjutnya ada visualisasi lagi untuk heart rate dan sebagian besar data memiliki distribusi normal dengan rata-rata 75 sampai 80 bpm. Sedangkan untuk BMI-nya itu rata-ratanya 24 sampai 26 kilo per meter kuadrat, mendekati batas atas normal WHO dan sedikit
skewed menunjukkan berbagai pasien obesitas. Dan yang terakhir itu ada outlier pada box plot menandakan adanya pasien yang detak jantungnya tinggi atau berat badannya berlebih. Dan selanjutnya itu ada hipertensi di sebagian besar pasien berada pada kategori prehypertension dan normal, sedangkan stage 1 sampai 2 hipertensi lebih sedikit. Distribusi ini menunjukkan mayoritas tekanan darahnya masih normal, tetapi tetap ada kelompok berisiko tinggi sesuai tren global bahwa hipertensi meningkat seiring usia dan BMI. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis hubungan data. Metode yang digunakan adalah korelasi persen. Korelasi persen sendiri mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel dengan rentang antara -1 dan 1. Korelasi persen sendiri dipengaruhi oleh nilai dari standar deviasi dari variabel tersebut dan nilai kovariannya. Selanjutnya. Pada tabel sendiri nilai core menunjukkan kekuatan dan arah korelasi antar variabel dan nilai P menunjukkan signifikasi variabel terhadap hubungan variabel. Kesimpulan pada variabel kelamin tidak menunjukkan bahwa data jenis kelamin tidak ada kaitannya dengan kondisi klinis. Selanjutnya usia memiliki korelasi dengan hipertensi, tinggi badan tidak memiliki korelasi pada kondisi klinis, variabel berat menunjukkan korelasi pada hipertensi, tekanan darah sistolik menunjukkan korelasi yang tinggi dengan hipertensi dan juga pada diabetes meskipun nilainya negatif. Penyakit cerebrovaskular, tekanan diastolik memiliki keterkaitan dengan hipertensi dan memiliki hubungan negatif dengan diabetes. BPM tidak memiliki signifikansi terhadap kondisi klinis dan BMI tidak memiliki korelasi pada kondisi klinis yang dijabarkan pada dataset ini. Berikut analisis lanjutan. Yang pertama ada identifikasi dan penanganan outlier. Menggunakan metode interquality range atau IQR, ditemukan 20 data outlier yang kemudian dihapus. Block spot ini menunjukkan hampir semua variabel memiliki outlier yang tampak di luar batas whiskernya. Hasilnya data menjadi lebih homogen dan layak digunakan untuk analisis lanjutan seperti regresi. Selanjutnya, next. Yang kedua ada uji normalitas. Menggunakan Shapiro-Wilk test dengan kriteria p-value lebih besar dari 0,05, berarti data terdistribusi dengan norma. Awalnya hasil menunjukkan p-value kurang dari 0,05, artinya data tidak terdistribusi dengan norma. Setelah dilakukan transformasi Yeo-Johnson, hasil berubah menjadi p-value-nya 0,05, menunjukkan data sudah terdistribusi dengan norma. Selanjutnya, yang ketiga ada validasi data. Validasi ini dilakukan untuk menguji keandalan model regresi. Jika p-value kurang dari 0,5, variabel dianggap memiliki hubungan yang signifikan. Hasil menunjukkan BMI dan usia berpengaruh terhadap tekanan darah, sedangkan heart rate tidak terpengaruh dan berat badan terpengaruh terhadap BMI. Boleh next? Nah, untuk ini merupakan visualisasi scatter plot, memperlihatkan pola hubungan yang tidak terlalu kuat namun konsisten sesuai teori bahwa peningkatan usia dan BMI dapat meningkatkan tekanan darah akibat perubahan pada sistem vaskular. Baik, selanjutnya ada integrasi dan interpretasi. Yang pertama, tekanan darah diastolik atau BPD dan hipertensi memiliki korelasi yang kuat dan signifikan secara statistik. Untuk implikasinya, seseorang yang memiliki BPD tinggi cenderung memiliki riwayat penyakit hipertensi. Selanjutnya, tekanan darah sistolik dan hipertensi memiliki korelasi yang kuat tetapi tidak signifikan secara statistik di dataset yang digunakan. Implikasinya, kegagalan signifikansi dapat disebabkan karena sampel yang terlalu kecil. Selanjutnya, berat badan dan diabetes memiliki korelasi yang sangat lemah tetapi signifikan secara statistik. Implikasinya, berat badan bukan variabel yang kuat untuk memprediksi penyakit diabetes. Yang terakhir, ada korelasi antar parameter lainnya, memiliki korelasi yang lemah dan tidak signifikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.